Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang data kependudukan. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Huminandia dengan NIM 103. Kedua, Nurul Hidayat dengan NIM 110. Jordan Putra Cahyono dengan NIM 115. Yang keempat, Muhammad Iqbal Hidayatullah dengan NIM 122. Yang kelima, Sofyanti dengan NIM 138. Yang keenam, Muhammad Andreas Alfadis dengan NIM 143. Yang ketujuh, RB Muhammad Zulfikar Agung dengan NIM 145. Yang ke-8, Ahmad Haris Subairi dengan NIM 146. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan materi tentang data kependudukan. Sumber data. Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berubah berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Untuk sumber data kependudukan sendiri di Indonesia ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengolahnya, yaitu BPS, Badan Pusat Statistik. BPS selaku badan resmi statistik pemerintah Indonesia menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data. Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Yang kedua, data sekunder. Data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Data kependudukan. Demografi maupun studi kependudukan memerlukan data baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar analisa data utama yang dibutuhkan. Dalam analisa tersebut adalah data kependudukan, yaitu segala bentuk informasi tentang penduduk baik jumlah dan sebarannya. Cara pengumpulan data penduduk ada 3. Yang pertama, sensus penduduk. Yang kedua, survei penduduk. Yang ketiga, registrasi penduduk. Sensus penduduk. Definisi sensus menurut PBB tahun 1958 adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Berdasarkan definisi di atas, ada karakteristik sensus yang harus terpenuhi. 1. Meliputi semua orang. Semua orang atau penduduk yang tinggal dalam wilayah yang dijajah haruslah tercakup. 2. Dalam waktu tertentu. Harus dilaksanakan pada saat yang telah ditentukan secara serentak. 3. Meliputi suatu wilayah tertentu. Ruang lingkup sensus harus meliputi batas wilayah tertentu. Manfaat sensus. 1. Mengetahui banyaknya penduduk menurut umur, jenis kelamin, penyebaran penduduk, angkatan kerja, kemungkinan bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Memperkirakan jumlah kebutuhan pokok rakyat. 3. Menyusun dan mengukur hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan. Jenis sensus. 1. Sensus de facto. Pencatatan terhadap semua penduduk yang ada di wilayah atau tempat dilakukannya pencatatan serempak. 2. Sensus de jure. Pencatatan dilakukan hanya terhadap penduduk yang benar-benar berdomisili di wilayah tempat dilakukannya pencatatan dengan bukti yang yuridis. Survei penduduk. Survei penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, penyusunan, dan penerbitan data yang menyangkut sejumlah orang atau kelompok tertentu pada kapan saja di suatu negara atau wilayah tertentu. Sistem kerja dan informasi yang dikumpulkan sama dengan sensus. Perbedaan sensus dan survei. 1. Cakupan penduduknya. Sensus seluruh penduduk.
sedangkan survei sebagian bentuk atau sampel. 2. Fleksibilitas atau waktu pelaksanaannya. Sensus waktunya periodik, biasanya 10 tahun sekali. Sedangkan survei bisa kapan saja, biasanya 5 tahun sekali, tergantung ada tidaknya dana. 3. Materi. Sensus tetap dari tahun ke tahun, sedangkan survei bisa berganti topik sesuai kebutuhan dan lebih mendalam. Survei penduduk yang dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Yang kedua, Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS. Yang ketiga, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI. Jenis survei penduduk. Yang pertama ada Single Round Survey atau survei bertaraf tunggal. Petugas mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kejadian atau peristiwa demografi yang dialami seseorang di masa lalu dalam periode tertentu. Yang kedua, multi-round survey atau survei bertaraf ganda. Petugas melakukan kunjungan rumah berulang kali dengan interval waktu tertentu. Misal, petugas survei mengunjungi penduduk setiap 2 tahun sekali. Namun kelemahannya, petugas dan responden bisa sama-sama bosan hingga timbul error data. Kualitas kerja petugas tidak selalu konstan setiap waktu. Kualitas kerja antar petugas bisa berbeda karena petugas tidak selalu sama. Mungkin ada pergantian petugas antar waktu. Terus jenis survei penduduk yang ketiga, kombinasi metode single round survey dan multi round survey atau kombinasi salah satu metode dan registrasi. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah kumpulan keterangan mengenai segala peristiwa sejak lahir sampai mati yang mengubah status sipil seseorang. Peristiwa yang dicatat adalah peristiwa yang vital seperti kelahiran, kematian, pindah, perkawinan, dan perceraian. Karena mencatat hal atau peristiwa vital, maka hasilnya disebut statistik vital. Pelaksanaannya dilakukan terus-menerus panjang waktu sehingga merupakan pekerjaan rutin. Pelaksanaan registrasi di negara berkembang seperti Indonesia biasanya tidak sebaik di negara maju. Penyebabnya adalah masyarakat sebagai pelapor kurangnya kesadaran, sedangkan petugas dalam hal ini pemerintah kurang terampil, banyak yang terlibat dan biaya tidak selalu murah. Kesulitan pengumpulan data sensus, survei, dan registrasi adalah yang pertama partisipasi dan kerjasama masyarakat, yang kedua adalah masalah geografis, yang ketiga adalah kualitas petugas, yang keempat adalah pelaksanaan sesuai aturan.